Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Baiklah, di video yang terakhir, video yang kelima, untuk pembahasan MAYOP, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian dan mencetak laporan keuangan. Baiklah, kita buka soalnya dan MAYOP-nya. Untuk pekerjaan jurnal penyesuaian, kita buka di menu Command Center, kita pilih account, kemudian kita pilih record journal entry, kemudian kita isikan sama ya seperti tampilannya ini adalah debit kredit ya, sama seperti jurnal untuk yang manual ya, akuntansi manual. Yang pertama kita isi per memorial ya. Memorial yang pertama ini kita isikan terlebih dahulu general jurnalnya dengan nomor bukti 01 BM. Tanggalnya 31 Desember 2025. Memonya adalah jurnal penyesuaian ya. Oke. Yang pertama ini ada memorial untuk rekonsiliasi bank. Telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan informasi sebagai berikut. Ini sudah disebutkan yang menyebabkan terjadinya selisih ini perusahaan belum mencatat, yaitu mengenai interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 1.200.000 dan beban administrasi bank service charge 320. Ini kita catat ke dalam jurnal penyesuaian karena perusahaan yang belum mencatat. Kalau bank sih sudah ya. Ini kita catat karena interest revenue itu menambah, maka kita catat di sebelah debit ya. Kemudian bank service charge ini beban di sebelah debit. Selisihnya antara pendapatan dan beban masih lebih besar pendapatan, sehingga selisihnya kita simpan di kas. Cash in bank-nya kita pilih cash in bank, kita kosongin dulu ya angkanya. Kemudian debitnya adalah beban administrasi bank service check nomor akun 9 ya. Depannya 9. Angkanya adalah 320. Kemudian kreditnya adalah interest revenue nomor 8. Di kredit pakai tab. Kreditnya adalah 1.200.000. Nah, sehingga otomatis kan cash in bank-nya menselisihkan. Cash in bank-nya debitnya adalah 880. Kita record. Oke. Berikutnya di dokumen di memorial yang kedua ini mengenai saldo perlengkapan ya. Kita hitung sebesar yang terpakai. Nah, kalau di MAYOP untuk mengetahui berapa sih saldo perlengkapan di trial balance sebelum AJP, nanti kita melihatnya di Command Center ya. Sebelum kita melihat di Command Center saldo akhir, kita isi terlebih dahulu nomor dokumennya, nomor buktinya 02 BM. Oke. Kita cek dulu ya di Command Center ini di account list, kita lihat berapa sih jumlah perlengkapannya. Office supplies itu harusnya berjumlah menurut catatan itu 13.600.000 rupiah. Ternyata dihitung secara fisik perlengkapan itu masih ada 7.700.000. Berarti ada jumlah selisihnya itu adalah perlengkapan yang hilang. Dalam arti ini hilang itu karena terpakai, sudah nggak ada. Hilangnya bukan karena hilang tapi karena terpakai.
Maka kita hitung selisih antara berapa tadi teh? Ini 13.600.000 dikurangi 7.700.000 ini sama dengan 5.900.000 ya. Maka kita jurnal di debitnya adalah beban perlengkapan office supplies expense sebesar 5.900.000 rupiah. Kreditnya adalah office supplies. Oke, tap sekali enter sampai out of balance-nya 0. Kemudian yang berikutnya beban asuransi bulan Desember yang sudah jatuh tempo ini sudah diketahui ya. Sudah ada angkanya, kita tidak perlu menghitung lagi. Beban asuransi 1 juta ini yang sudah jatuh tempo, maka kita jurnal beban asuransi insurance expense debitnya sebesar 1 juta, kreditnya adalah prepaid insurance. Nah, ini salah tulis prepaid ya, bukan prepaid insurance di kredit. Oke. Kemudian beban sewa di bulan Desember ini juga yang sudah jatuh tempo 2 juta. Kita isi debitnya adalah beban sewa rent expense sebesar 2 juta. Kreditnya adalah prepaid rent 2 juta di kredit. Oke. Kemudian yang terakhir cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Cara menghitungnya adalah dibuka lagi di common center account list. Kita hitung 2% dari saldo piutang. 2% dikalikan account receivable 306.508.000 dikalikan 2% ya, kemudian dikurangi dengan allowance. Itu rumus untuk menghitung beban kerugian berdasarkan saldo piutang. Jadi kita hitung dulu taksirannya, yaitu 2% dikalikan account receivable, kemudian menghitung beban kerugian piutang adalah taksiran yang tadi dikurangi dengan allowance. Hasilnya adalah 3.630.160 rupiah. Kita catat di debit adalah BDEP expense sebesar 3.630.160. Kemudian allowance seperti itu ya. Kebanyakan 0 ya. Kita revisi lagi 3630 160. Nah, begini. Oke. Selesai, kita klik record. Baiklah, di AJP yang ketiga kita isikan nomor buktinya 03BN. Oke. Yang memo yang ketiga ini mengenai penyusutan aktiva tetap. Ini sudah ada angkanya di sini. Vehicle penyusutan 1 bulannya 2,5 juta dan equipment 1 juta. Kita catat debitnya adalah depreciation expense untuk yang vehicle 2.500.000. Kreditnya adalah akum debt yang vehicle. Kemudian untuk yang equipment, depreciation expense yang equipment 1 juta. Kreditnya adalah akum debt yang equipment. Nih, akumulasi. Kalau sudah kita record,
Berikutnya yang dokumen memorial yang keempat. Yang keempat ini penyesuaian untuk beban yang belum dibayar ya, berarti merupakan utang. Gaji karyawan dibayar di tanggal 2 Januari. Kita debit dengan beban gaji, wage and salaries expense sebesar 16 juta. Kemudian untuk listrik dan air ini kita gabung ya. Akunnya debitnya adalah internet, electricity and water. Angkanya kita gabung 600 ditambah 420, 1.020 totalnya. Nah, kreditnya ini pada utang beban. Kita kredit accrued expense. Jumlah totalnya adalah 17.020.000 rupiah. Kalau sudah, kita klik record. Untuk memo yang kelima, kita akan mencatat untuk utang PPh. Kita hitung beban, kita hitung peredaran bruto ya. Jadi hitung pajak keterangannya ya, hitunglah pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto di bulan Desember. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita hitung sales di bulan Desember, selama Desember. Ini caranya adalah ini adalah sales yang akhir ya, akhir Desember, kita kurangi dengan yang akhir November, sehingga peredaran brutonya berjumlah 403.137.000 rupiah, dikurangi dengan sales return dan sales diskon. Nah, ini salesnya ya, maaf, ini salesnya. Untuk menghitung peredaran bruto adalah sales dikurangi sales return dan sales diskon. Ini adalah peredaran brutonya sebesar 392.919.400. Nah, untuk menghitung beban pajak penghasilan badan, beban PPh badan, maka kita kalikan 0,5% dari peredaran bruto, jumlahnya sekian. Kita catat di debitnya interest income tax expense ya, 1.964.597. Kreditnya adalah income tax payable 1.964.597, betul ya. Oke, kalau sudah kita klik record. Nah, coba sekarang kita akan cetak yang terakhir, kita akan cetak laporan laba rugi. Caranya adalah kita klik report, kemudian pilih account, kita pilih profit and loss accrual, kita klik customize, kita setting date formnya Januari to Desember 2025, finishingnya kita checklist include account number, baru kita klik display. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita cek net profitnya, apakah sudah sesuai atau belum. Net profitnya sebesar sekian, 575.847.333. Oke, sesuai. Kalau sudah, kita klik send to PDF, simpan di file di folder ya, folder nanti ketika UKK. Misal ini UKK 2026, kita klik di sini kunci jawaban. Nah,
profit and loss accrual diberikan nama ya, nama masing-masing. Kemudian kita klik save. Ini untuk yang laporan yang pertama. Berikutnya yang kedua, balance sheet neraca. Kita klik balance sheet, kita klik display. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nih, current asset, fixed asset, dan seterusnya. Labanya ini nih, muncul laba di sini. Betul. Kemudian kita klik send to PDF. Kita simpan yang tadi, kita tambahkan nama. Klik save. Yang terakhir adalah cash flow. Cash flow itu adanya di banking. Pilih statement of cash flow. Customize-nya kita pilih yang Januari sampai Desember aja ya, semuanya ya. Januari to Desember, display. Nah, seperti ini. Kemudian send to PDF. Kita tambahkan nama kita. Oke, selesai. Demikian untuk di video yang kelima, mengentry adjustment ya, dan mencetak laporan keuangan. Terima kasih, tetap semangat, sukses untuk UKK-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.